materi UTS-nya cuma materi CLO1. Materi CLO1 itu ada apa aja? Emang ada berapa CLO sih, Bu? Kalian mempelajari 3 CLO, tuh ada tuh di LMS ya. Yang di UTS-kan hanya CLO1, yaitu langkah-langkah pembuktian kebenaran. Jadi correctness proof aja, yaitu materi dari minggu ke-1 sampai minggu ke berapa tuh? Minggu ke-4. Ya, cuma materi 4 minggu. Correctness proof untuk iteratif algorithm dan recursive algorithm. Materinya itu aja. Oh cuma itu Bu, oh dikit banget. Percayalah, yang itu pun udah banyak. Soalnya banyak. Soalnya diacak, jadi kalian bisa jadi nanti akan mendapatkan soal yang berbeda dengan temennya. Gitu ya. Siap-siap aja nanti ya. Baik, saya siapkan dulu. Ini adalah pekan ke-6. Perhatikan, ada PR ke-4, homework 4. Saya sudah siapkan ya di LMS. Kalian bisa perhatikan. Jadi ada 6 soal. Kalian kerjakan nanti setelah kuliah ini ya. Jadi kalian perhatikan dulu kuliahnya. Sekarang tanggal 15. Oke, ini ada 6 soal. Gimana caranya saya ngeklik? Oh, ini dia. Oh, 6 soalnya itu ada kayak gini tuh ya. Ini semua nanti akan bisa terjawab dengan lebih mudah setelah kalian mengikuti kuliah hari ini, gitu ya. Nggak panjang-panjang, nggak ada ya berdasarkan pemahaman kalian. Baik, saya lihat dulu PR sebelumnya. Solusi untuk PR1 sampai PR3 sudah bisa kalian lihat ya di LMS, saya sudah upload. Di sini lambat ini aksesnya. Oke, kalian sudah mulai terampil menggunakan equation ya di LMS. Oke, keren. Udah mulai bisa ya, jadi jangan sampai ada kesalahan teknis. Nggak bisa ngetik. Oh, kalian sudah banyak latihan nih, makanya kenapa saya kasih PR dan minta kalian untuk mengerjakan langsung di LMS ya, karena UTS-nya akan seperti ini, cara mengerjakannya langsung ngetik di LMS ya. Jadi ini adalah latihan. Oke. Nah, itu udah bagus-bagus kan tulisannya. Oke. Ini kan enak loh, saya ngetik ngoreksi bisa cepat nanti ya. Habis ini nanti kalian ngerjain nanti pada saat UTS, kalian ngerjain UTS, saya ngoreksi PR-PR kalian. Gitu ya. Ini kenapa nih jadi begini? Oh, banyak tuh yang bisa ya. Kenapa ini nggak diisi? Oke. Ya. Oke. Sip. Thank you. Saya sangat menghargai yang sudah mengerjakan PR dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kenapa sih Bu harus rapi nulisnya kayak gini, gitu ya? Ya, bagaimanapun rapi dalam menulis apapun itu, kalau dalam ini konteksnya dalam menulis, itu akan memberikan impresi yang bagus, gitu ya. Ya sudah, kita mulai kuliah aja ya. Kuliah kita hari ini tentang analisis algoritma. Saya share slide dulu. Sebentar, mana slide saya? Oh, ini dia. Saya share dulu ya. Terus wajah kalian di mana ini? Yang nggak punya kendala di kuota, silahkan nyalakan kameranya ya. Nyalakan kameranya.
supaya kita bisa saling berinteraksi. Thank you, Farah, Arvian, Adi, Mas Ayu, Faiz, yang pakai kerudung, segera pakai kerudung, siap-siap pakai kerudung. Hanafi, Edgi Sidki. Tadi saya lihat si Hanafi Sony ini masuk duluan, join duluan. Yona, oke, Winiko Fazri, Zahid, Rahmatia, Bima, Azril, Otnil, Imam. Siapa lagi? Zakia. Zakia tadi juga duluan ya, saya lihat tadi. Apalagi yang belum saya sapa. Egi, kota tinggal dikit. Oke. Saya bilang, ya tidak punya kendala kuota, nggak punya kendala koneksi. Boleh dinyalain ya. Halo Rizky, nggak kelihatan. Siapa lagi? Hafiza. Siapa lagi yang belum saya sapa tadi? Oke. Baik ya. Saya belum share PowerPoint ternyata. Ini dia. Materi hari ini nggak banyak ngitung. Masih ya, nggak banyak ngitung. Tapi kalaupun ada hitungan yang akan kalian pelajari di materi hari ini itu benar-benar berbasis logika dan pemahaman kalian akan permasalahan. Gitu ya. Baik, silahkan diperhatikan, fokus ya dalam kurang lebih 1 jam ini, 60 menit lah, 60 sampai 80 menit kuliah kita hari ini, nggak akan lama-lama karena asar waktu Bandung adalah 14.45 kalau nggak salah. Nah, kita berhenti nanti saat asar ya. Baik, kalian dapat lihat judulnya adalah tentang basic operation, input size, worst, base, average case. Apa itu? Nah, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Baik, sampai pekan ini, ketika sudah sampai di materi ini, maka kalian sudah melalui materi membuktikan kebenaran dari algoritma. Kalian sudah paham ini, dan sampai di sini, kalian akan melanjutkan ke tahap berikutnya dari problem solving, yaitu menganalisis algoritma. Nah, sampai dengan pekan lalu, mulai dari pekan lalu, kalian tuh sudah mulai belajar menganalisis algoritma. Sampai nanti akhir kuliah, itu isinya adalah analisis algoritma. Nah, di analisis algoritma ini, pada dasarnya kalian memahami bahwa ternyata tidak cukup jika algoritma itu sekedar benar. Gitu ya. Tapi juga harus efisien. Nggak ada gunanya algoritmanya itu bagus atau aplikasinya itu bagus, hasilnya benar, tapi loadingnya lama atau pemrosesannya lama, lambat, lemot, kayak gitu pasti kalian juga nggak suka kan. Nah begitu juga klien-klien kalian nantinya ketika kalian sudah bekerja dan kalian membuat suatu produk, iya sih output yang dikeluarkannya benar gitu kata kliennya, tapi aplikasinya lambat banget, nah gitu tuh paling nggak disukai. Nah di sini seperti yang saya sampaikan pekan lalu, kalau kita ngomongin analisis algoritma, maka kita harus tahu satuan ukurannya tuh apa, gitu ya. Kalau kita ngomongin tinggi badan, kita tahu bahwa kita ada sentimeter. Kalau kita ngomongin berat badan, kita tahu ada kilogram. Berapa sih berat badan? Nah, berarti sesuatu sekian kilogram. Nah, ketika kita ngomongin analisis algoritma, maka kita harus bisa menyatakan seberapa efisiensi algoritmanya. Nah, seberapa efisien itu kita menggunakan namanya kompleksitas waktu. Baik, yang ada di layar kalian itu adalah dua macam sebenarnya tujuan dari analisis algoritma. Jadi kita mengukur efisiensi waktu ya. Kuliah ini hanya mempelajari efisiensi waktu, kita nggak mempelajari efisiensi memori. Kemudian kita membandingkan 2 atau lebih algoritma. Gitu. Nanti mana algoritma yang paling baik. Seperti yang sering kita jadikan sebagai contoh, yaitu sequential search dan binary search, yaitu algoritma pencarian, sekuensial, dan biner. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari bahwa ternyata, algoritma yang binary search itu jauh lebih efisien dibanding yang sequential search seperti itu. Baik, ini saya skip dulu, saya mau kasih lihat yang ini. Nah,
Minggu lalu udah ya, saya kasih lihat ini. Sebentar, saya bilang dulu. Masih ingat kan ya? Pada dasarnya kalau kita ngomongin analisis algoritma, kita butuh yang namanya satuan. Nah, satuannya adalah kompleksitas waktu, time complexity. Jadi efisiensinya itu dilihat dari sisi waktu. Nah, kompleksitas waktu atau TN, TN ini adalah kompleksitas waktu yang merepresentasikan efisiensi dari sisi waktu itu setara dengan atau berbanding lurus dengan CO kali CN. Fokus kita adalah di CN, di mana CN merupakan jumlah operasi dasar dieksekusi dalam ukuran N. Lihat, huruf C di sini mengandung N, dia fungsi terhadap N. Karena di sini, di CN-nya ini ada huruf N, C merupakan fungsi terhadap N, maka kita bisa nyatakan juga, oh kalau kayak gitu, efisiensi algoritma atau kompleksitas waktu itu juga merupakan fungsi terhadap N. N itu apa? N itu adalah input size. Gitu ya. Sehingga inilah kesimpulan kita. Minggu lalu saya sudah tunjukkan ini, berharap semoga kalian ingat, kalau nggak ingat, nah ini saya ingetin lagi. Jadi pada dasarnya, ngomongin analisis algoritma, artinya kita ngomongin efisiensi algoritma dari sisi waktu, artinya kita menghitung jumlah basic operation atau operasi dasar dieksekusi berdasar input size. Gitu ya. Nah ini. Nah, apa itu input size atau ukuran input? Nah ini. N atau ukuran input biasanya apa sih? Nah, misalnya untuk algoritma sorting, searching, mencari elemen terkecil, mencari elemen terbesar dari suatu array gitu ya. Itu input size-nya biasanya adalah ukuran dari array atau list. Sebentar, saya diam dulu di sini. Apa perbedaan antara array dengan list? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya, Rian? Apa bedanya? Array dengan list sama nggak? Beda. List itu dinamis. Array itu datanya sama ya. Kalau nanti di semakin banyak kalian mengenal bahasa pemrograman, array atau list itu bisa dianggap sama aja. Jadi semacam struktur data yang dia mengandung bisa mengandung sekumpulan elemen gitu kan, tapi sekuensialnya dijaga gitu ya kalau list atau array itu. Gak jauh beda sih. Jadi intinya sama. Nah, intinya gitu ya. Jadi siap balik lagi. Jadi untuk seenggaknya kalian tahu lah ya array itu apa, list itu apa. Kalau dalam konteks ini kita bisa anggap sama karena ada mahasiswa saya di kelas lain yang dia nggak tahu array itu apa gitu. Terus saya kaget, bahwa emang nggak ada gitu di kuliah struktur data, tapi sudah lah ya. Mungkin pas dia nggak masuk saat itu. Baik. Ini kita lanjutkan lagi. Untuk algoritma yang fungsinya adalah polinomial, maka input size-nya adalah derajat atau jumlah dari koefisien. Ini n di sini gitu ya, polinomial. Kemudian untuk algoritma perkalian matriks, input size-nya adalah jumlah elemen yang sedang dikalikan. Ini kalian nanti setelah ini saya akan tunjukkan lagi contohnya. Baik, tadi ada input size, ada juga basic operation. Nah, basic operation itu apa? Nih, kalian perhatikan baik-baik di sini dan ingat baik-baik ini, konsep ini. Biasanya yang menjadi basic operation atau operasi dasar pada suatu algoritma, ketika nanti kalian diminta untuk menyelesaikan suatu masalah dikasih algoritma gitu ya, itu adalah operasi yang paling penting di algoritma itu atau operasi yang paling time consuming. Operasi paling banyak ngabisin waktu. Nanti saya punya contoh algoritma di slide ini. Nanti kalian perhatikan apa sih yang maksud time consuming.
Saya pengen tahu kelas ini berhasil menjawab pertanyaan saya atau enggak nanti di bagian ini. Pada saat saya tunjukkan contohnya, karena di kelas lain kemarin saya ngajar untuk itu failed sekelas itu nggak ada yang bisa jawab. Nah, kita lihat kelas kalian lebih bagus atau enggak. Baik, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh CN. Contoh bentuk-bentuk CN kayak gini. Seperti ini bentuknya. Kok bisa kayak gini sih Bu? Gimana cara mendapatkannya? Gitu. Nanti setelah ini ada ya. Jadi diketahui suatu algoritma CN-nya berapa, TN-nya berapa gitu. Baik, ini kesimpulan pertama. Saya simpulkan dulu bahwa operasi yang dihitung dalam menentukan efisiensi waktu atau kompleksitas waktu adalah operasi dasar saja dan biasanya hanya satu. Kemudian ini adalah contoh operasi dasar, yaitu misalnya perbandingan elemen atau operasi penjumlahan, perkalian, kayak gitu ya. Nah ini contoh, baik. Ini adalah contoh input size dan basic operation pada 4 permasalahan yang sering ditemui pada algoritma. Contoh, pada permasalahan mencari suatu nilai tertentu pada array atau list yang berisi elemen berjumlah n. Maka input size-nya adalah jumlah elemen list, atau kita bisa bilang ya n-nya itu, karena listnya berukuran n. Kemudian basic operation-nya adalah operasi perbandingan. Gitu. Kemudian operasi perkalian dua matriks, ukuran inputnya adalah dimensi dari matriksnya atau jumlah dari baris dan kolomnya ya. Kemudian operasinya, operasi dasarnya adalah perkalian. Kemudian polinomial, mungkin kalian akan bertanya, algoritma macam apa sih Bu yang kompleksitas waktunya polinomial? Pelan-pelan ya nanti, pelan-pelan kalian akan melihat. Input size-nya adalah n, kemudian basic operation-nya adalah multiplication, dan seterusnya. Kemudian ini adalah permasalahan graf. Perhatikan graf, saya nggak tahu kalian pakai nggak struktur data graf? Belum ya, belum pernah pakai. Tapi graf ini biasa digunakan sebagai struktur data dalam berbagai permasalahan. Wait, saya punya acara apa lagi kok itu tadi bunyi? Nah, untuk graf, input size-nya adalah jumlah dari jumlah simpul atau jumlah dari sisi. Dan operasi dasarnya adalah mengunjungi suatu sisi atau mengunjungi simpul atau menelusuri sisi. Gitu ya. Nanti saya punya beberapa algoritma, terus kalian akan belajar mana sih basic operation-nya, mana sih input size-nya, terus berapa sih kompleksitas waktu dari algoritma itu, gitu ya. Baik, yang ini adalah ilustrasi perbandingan efisiensi algoritma. Rasanya saya sudah gunakan sebagai PR 3 kemarin ya. Coba lagi PR 3-nya. Jadi saya punya algoritma insertion sort sama merge sort. Yang insertion sort saya taruh di komputer A, saya jalankan di komputer A, merge sort saya jalankan di komputer B, kayak gini ya. Terus komputer A itu kecepatannya 1 miliar instruksi per detik, kemampuan CPU-nya. Kemudian komputer B itu kecepatannya adalah 10 juta instruksi per detik. Pertanyaannya adalah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan bilangan sebanyak 1 juta? Jawaban kalian berapa? 2030. Kita lihat ya jawaban kalian. Saya lihat LMS dulu. Jadi jawabannya oke. Yang A adalah 2000 detik. Saya ambil salah satu jawaban kalian. Yang A ini dia butuh waktu 2000 detik. Perhatikan di sini, akan ada kesimpulan menarik sekali di sini. Yang B butuh 30 detik. Apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Komputer B lebih Komputer A itu
100 kali lebih cepat dibanding komputer B. Lihat ya, kecepatan A itu mampu mengeksekusi 1 miliar instruksi per detik. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengeksekusi 1 miliar instruksi. Sementara komputer B dalam 1 detik hanya bisa mengeksekusi 10 juta instruksi. Jadi komputer A jauh lebih cepat kan? Tapi lihat, perhatikan, saya kasih komputer A algoritma yang jauh lebih kompleks. Kalau jauh lebih kompleks artinya jauh lebih tidak efisien dibandingkan komputer B. Gitu ya. Jadi komputer A yang cepat banget ini saya kasih algoritma yang lebih lambat, lebih kompleks, algoritmanya lebih rumit sehingga eksekusinya lebih lama gitu ya. Itu N kuadrat. Lihat dia butuh waktu 2000 detik. Sementara komputer B yang 100 kali lebih lambat dibanding komputer A, lihat ini ya. Dia hanya butuh waktu 30 detik. Kira-kira seperberapanya 9 kalinya 90 kali 9 kali 3 berapa sih? 27. 8 kali 3 2000 dibagi 3 itu berapa sih? 60 kali lipat lebih cepat lah ya, sekitar 60-an kali lebih cepat komputer B dibanding komputer A. Ya. Jadi meskipun komputernya di sini enggak sekencang komputer A, tapi dengan diberikan algoritma yang efisien, maka komputer B jauh lebih cepat menyelesaikan permasalahan. Ini adalah pentingnya efisiensi algoritma. Gitu ya. Minggu kemarin udah nih, saya cuma ulang lagi. Nah, baik. Di salah satu nomor PR kalian akan ada seperti ini. Gitu. Ini adalah salah satu nomor PR. Tes dulu. Kalian masih di sini atau udah pada pergi? Masih, Bu. Terutama yang nggak nyalain kamera. Hadir, Bu. Kalian masih di sini atau udah pada pergi? Masih, Bu. Masih di sini, Bu. Masih ya? Baik. Lucu lah mahasiswa itu. Dikasih saya tahu loh perjuangan kalian untuk tapi ya sabar-sabarkan saja. Kondisinya memang seperti ini ya. Suara kalian nggak kedengeran nama saya. Wait. Gitu ya. Bentar. Coba kalian bersuara. Udah ada yang bersuara ini? Yes, halo Bu. Hadir Bu. Kedengeran lagi. Hadir Bu. Bentar. Halo Gian. Hadir Bu. Wah, udah kedengeran. Hadir Bu. Iya ya. Ternyata jadi kan jadi enak ya. Baik, kita lanjutin ya sebentar. Slide saya mana tadi? Baik, sampai mana tadi? Baik, ini ada soal yang nanti kalian kerjakan di salah satu PR. Di soal ini kalian diminta untuk mengisi sel-sel ini
Jadi jika misalnya ada ukuran data atau input size, yaitu N, 5, 5, 10, 15, 20 gitu ya, sampai 40, terus diberikan ini algoritma yang efisiensinya seperti ini, yang basic operationnya kayak gini. Nah, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya, berapa lama selesai waktu eksekusinya, berapa lama running time-nya, itu ini udah isikan di sini gitu ya. Nanti kalian akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini mah ngitungnya gampang lah ya, nggak masalah. Tapi yang saya ingin kalian perhatikan di sini adalah kalian lihat angka-angka yang dipilih itu berbeda. Lihat, nomor 1 dan nomor 2 dia sama-sama n pangkat 3, tapi lihat di sini 10 pangkat minus 6 dan 10 pangkat minus 4. Kemudian yang nomor 3 dan 4 di sini diperhatikan dia polinomial itu 2 pangkat n, tapi beda di pengali 10 pangkat minus 6 sama 10 pangkat minus 4. Nanti kalian gambar grafiknya, terus kalian akan lihat, perhatikan bedanya apa. Nah, keempat basic operation ini, fungsi basic operation ini adalah salah dua dari contoh bentuk order of growth, fungsi kompleksitas dari algoritma. Kalau di sini kalian sudah melihat ada n kuadrat atau fungsi kuadrat dan n log n atau fungsi logaritmik ya di sini. N log n adalah logaritmik kali n, dan n kuadrat atau fungsi kuadrat itu udah dua tuh kalian dikenalkan fungsi dari basic operation. Nah, ada dua fungsi lain yang diperkenalkan pelan-pelan ke kalian, yaitu di sini n pangkat 3 dan 2 pangkat n. Itu udah dapat 4 ya. Nah, keseluruhan itu ada 7 macam fungsi dasar gitu. Nah, kayak apa sih Bu? Nah, kayak gini, lengkapnya kayak gini yang saya kasih kotak merah. Jadi kalian sudah mengenal n log n, kemudian n kuadrat, n pangkat 3 sama polinomial 2 pangkat n. 3 yang lain apa Bu ini? Logaritma. Ini diem. Halo? Tes. Halo, Ya Mas, ya Mas. Aman. kirain nge-lag.
saya kembali lagi. Koneksi internet tiba-tiba putus. Bukan karena kuota habis, saya pakai wifi di rumah. Entah kenapa. Lumayan lama ya, saya juga bingung tadi. Kenapa tiba-tiba saya jadi disconnected dari wifi di rumah. Aneh-aneh. Oke. Terus kalian ngapain aja tadi? Terus saya tinggal. Sorry ya atas kendala teknisnya, nggak apa-apa lah. Anggap aja break sebentar. Sebentar, saya share lagi. Masih bisa dengar suara saya dengan jelas kan ya ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Bisa, Bu. Oke. Saya bisa dengar suara kalian. Thank you. Jadi ini nggak ada masalah ya. Jadi ini terjadi ketika anak-anak sekolah di rumah, anak-anak saya, dan saya juga kerja di rumah. Jadi internetnya rebutan. Kalian juga rebutan di rumah ya internetnya. Baik, kita lanjutkan. Saya tadi sampai dengan order of growth. Slide saya mana ya? Kuliah kita nggak lama hari ini sebenarnya, dan materinya pun sebenarnya sederhana. Saya pengen kalian tuh hari ini lebih memahami konsepnya saja, karena kalau kalian pengen tahu menghitung kompleksitas waktu yang pada dasarnya mengetahui efisiensi dari algoritma itu begitu ditakuti gitu, kayak itu tuh sesuatu yang susah dilakukan, padahal sebenarnya tuh enggak gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu. Orang-orang tuh pada takut ngitung kompleksitas waktu karena dipikirnya ini menakutkan, susah gitu. Padahal enggak sebenarnya enggak. Ini gampang sebenarnya kalau kalian pengen tahu. Makanya saya pengen pegang konsepnya baik-baik. Maka setelah itu jadi gampang karena rumusnya itu enggak ada yang susah gitu ya. Baik, ini slide saya. Kalian melihat ada 7 buah bentuk fungsi penting ya. Untuk analisis algoritma ada log n, ada n atau linear, fungsi linear, ada n log n, ada kuadrat, fungsi kubik, fungsi polinomial atau 2 pangkat n, dan ada fungsi faktorial. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya mereka? Kalian lihat, misal untuk nilai n 1 juta saja, mana? Lewat. Nilai n 1000 aja lah, jangan 1 juta, 1000 ya. Andaikan ini adalah kalian punya array yang komponennya itu ada 1000 data gitu. Lihat, kalau natural maka pertumbuhannya juga mengikuti jumlah dari komponen array itu. Tapi lihat, kalian pakai fungsi kubik aja, pertumbuhannya jadi berapa tuh? Laju fungsinya jadi berapa tuh? 10 pangkat 9. Dia akan ngikutin ini ya fungsinya. Mau apalagi ya faktorial udah gede banget itu. Jadi yang paling bagus suatu algoritma itu ngikutin yang mana? Supaya kenaikannya nggak terlalu banyak, supaya lebih efisien algoritmanya. Dia ngikutin yang mana? Ini ya? Ya, Bu. Log n. Atau minimal linear lah, Bu gitu. Masalahnya algoritma yang punya yang n ini itu biasanya yang for loop-nya cuma 1. Biasanya itu n. Ordernya itu n. Tapi jarang sekali kan ada algoritma yang loop-nya itu cuma 1 gitu. Nah, biasanya itu kan di sini tuh. N kuadrat, n pangkat 3 gitu ya. Bisa bikin algoritma yang kompleksitas waktu atau efisiensi algoritmanya mengikuti fungsi kuadrat itu udah beruntung banget. Nah, tapi dari sini kalian bisa melihat, ternyata semakin tinggi, semakin kompleks algoritmanya, semakin kompleks fungsinya, lihat algoritma itu jadi lebih lama gitu ya. Makanya orang-orang, para peneliti itu tetap dan terus berusaha mengembangkan kemampuan hardware. Nggak berhenti kan, nggak berhenti. Jadi tetap hardware-nya dikembangkan, kemampuan CPU dikembangkan, kemampuan memori dikembangkan, nggak berhenti. Demi mengimbangi kebutuhan seperti ini, gitu ya. Karena udah nggak mungkin lagi bisa dapat algoritma yang cuma log n atau n saja fungsinya, nggak mungkin ya. Baik, yang tadi itu namanya adalah order of growth, jadi urutan pertumbuhan. Yang paling rendah adalah yang log n, paling tinggi adalah n yang faktorial. Ini kan cuma 7 ya, kalian sebenarnya nanti lama-lama akan bisa ngafalin juga.
Dan nanti kalau melihat algoritma, kalian bisa dengan mudah menyatakan, oh ini kompleksitas waktunya adalah N, oh ini kompleksitas waktunya adalah N kuadrat. Lama-lama nanti akan terbiasa kayak gitu. Gitu. Nah ini grafik yang ada di layar kalian, itu adalah grafik pertumbuhan fungsi. Nah, lihat, N ini adalah jumlah data. Lihat kalau log N ya. Untuk log N, untuk 1000 data aja, nah lihat. Dia cuma berapa tuh? Jadi sekitar kurang dari 8 ya. Kurang dari 8. Tapi lihat fungsi yang N, kalau dia 1000, si N-nya juga 1000 kan. Yang N log N semakin, lihatin, nilainya jadi semakin tinggi. Yang polinomial udah nggak kegambar lagi di sini. Gitu. Jadi ya semakin tidak efisien. Supaya tahu ya. Nah, habis ini saya akan kasih contoh-contoh kayak gimana sih cara mendapatkan kompleksitas waktu. Slide yang ini sekarang sedang kalian lihat akan saya skip dulu. Nanti saya akan balik lagi ke sini, gitu ya. Saya mau jelasin dulu yang lain. Sebelum saya jelasin yang ini, ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Paham ya? Gampang ya? Nanti kalian akan mulai satu persatu memahami, oh dipakainya di sini toh. Baik. Kita akan mulai masuk ke kompleksitas waktu, TN. Saya tulis dulu, TN. TN ini untuk apa tadi? Menghitung waktu, Bu. Coba tulis di chat deh, di kolom chat. Kalimat gitu. TN itu untuk apa sih? Coba sekalian refleksi ya. Kalian merefleksikan apa yang sudah kalian pahami. Nggak apa-apa kalau salah. Mending salah sekarang daripada salah pas ujian. Oke, jawab. Silakan jawab. TN itu apa? Saya tulisin. Untuk apa sih TN? Atau TN itu apa sih? Menghitung kompleksitas waktu. Dia merepresentasikan apa? Menghitung kompleksitas waktu. Menghitung kompleksitas waktu. Untuk menghitung kompleksitas waktu. Running time. Menghitung running time. Ada beberapa istilah ya, mungkin kalian akan bingung. Ada kompleksitas waktu, ada analisis algoritma, ada efisiensi algoritma, ada sesekali muncul running time. Ya, bingung nggak sih dengan berbagai istilah itu? Bedanya apa? Di analisis algoritma, kita mempelajari bagaimana mendapatkan algoritma yang efisien. Itu tujuan dari analisis algoritma. Nah, untuk menentukan algoritma itu efisien atau tidak, kita membutuhkan alat bantu yang disebut sebagai kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu ini kita gunakan sebagai semacam satuan ukuran untuk menentukan algoritma itu efisien atau tidak. Jadi si TN ini atau kompleksitas waktu ini untuk menentukan algoritma itu efisien atau tidak in terms of time, dalam ukuran waktu. Nah, si TN ini dia punya komponen kan ya? Ada jumlah basic operation, itu CN, dan ada N itu sendiri, input size. Jadi itu kaitan antara berbagai istilah yang kalian dengar tadi ya. Gitu caranya. Gitu, oke. Menghitung, kata Afrian nih, menghitung lamanya waktu yang diperlukan oleh sistem untuk memproses setiap inputan. Bukan setiap inputan, Afrian, tapi semua berarti ya. Bukan setiap instruksi juga, bukan, tapi semuanya. Karena dalam TN, N itu berarti semuanya. Oh iya, mumpung saya mendapati kata ini, jangan menggunakan kata inputan. Inputan itu apa? Masukan atau input aja, udah gitu. Input aja gitu ya. Input atau itu input dalam bahasa Inggris. Kayaknya sekarang udah diserap ke dalam bahasa Indonesia, atau gunakan kata yang resmi, masukan gitu ya.
Masukkan berbeda dengan masukkan. Beda ya. Kalian itulah belajar. Banyak mahasiswa yang masih salah menggunakan, harusnya masukkan buah ini ke dalam kulkas, harusnya kan K-nya 2, tapi mereka nulis K-nya 1. Gitu. Gemes-gemesnya. Nggak apa-apa kalian belajar. Merepresentasikan waktu atas proses yang berjalan, kata Farah. Merepresentasikan COP kali CN, betul. COP kali CN itu adalah TN-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diksinya beripotong nggak apa-apa. Kalian belajar ya. Justru kalau kalian salah saat belajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Salah dalam belajar, tapi pas ujian nggak salah lagi. Salah dalam menyusun proposal, tapi pada saat sidang atau presentasi nggak salah lagi gitu, nggak apa-apa. Nah, jangan sampai salahnya tuh nanti pas sudah kerja terus salah gitu. Pas bikin laporan kan di mana di tempat pekerjaan kalian nanti kalian juga akan bikin laporan kan. Udah kemana-mana jadinya. Baik, kembali lagi ke layar. Saya punya algoritma sum gitu ya. Fungsi sum saya pada dasarnya akan menjumlahkan setiap elemen array ke variabel sum. Salah. Variabel result ya. Harusnya ngantuk ini bikin slide-nya kayaknya. Variable result ya. Nah, lihat di sini. Nah, basic operation dari algoritma ini adalah, perhatikan di situ, adalah operasi penambahan. Penambahan item array ke variabel result di sini. Nah, operasi penambahan. Tadi definisi basic operation apa? Operasi yang paling penting, atau operasi yang paling banyak menghabiskan waktu, time consuming, dan biasanya itu ada di bagian loop yang terdalam, yang paling dalam. Bagian loop yang paling dalam kan ini nih, yang saya kasih tanda panah ini kan. Nah, operasi yang mana? Operasi penambahan. Bu, di sini kan juga ada operasi, Bu. Itu assignment. Ya, kenapa nggak dipilih yang assignment? Kenapa yang dipilih yang penambahan? Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa? Ada yang bisa ngarang nggak? Karena penambahan itu operasi matematika. Bukan. Penambahan, bukan itu. Penambahan operasi matematika, bukan. Lebih ke sini sih. Kalian mau pakai di slide saya yang ke depan kayaknya ada. Saya akan tunjukkan kenapa pada akhirnya kita cuma pilih salah satu saja, salah satu operasi dasar saja. Karena pada akhirnya kalau saya mau hitung dua-duanya pun, dua operasi ini ya, satu operasi assignment, satu operasi penambahan, dua operasi dasar itu, saya gunakan dia untuk menghitung kompleksitas waktu ini, nggak ngaruh, nggak jauh bedanya kalau saya cuma hitung satu aja. Gitu. Jadi pada akhirnya ya udah satu aja yang dipilih. Gitu. Jadi terus alasannya kenapa yang dipilih penambahan dan bukan assignment, ini alasan umum saja bahwa operasi penambahan itu lebih rumit daripada operasi assignment. Assignment itu cuma ngisi ke suatu tempat ya. Jadi suatu memori, kita naruh data ke memori, ke lokasi memori tertentu. Sedangkan kalau assignment itu kan ada proses menjumlahkan itu gimana? 2 ditambah 3 itu kayak gimana? Itu kan kalau di operasi komputer rumit juga kan. 2 itu dikonversi dulu ke bilangan biner, 3 dikonversi dulu ke bilangan biner, kemudian ditambahin kan, terus baru nanti dikonversi lagi ke angka. Itu kan lebih rumit daripada sekedar assignment kayak gitu. Sehingga yang dipilih adalah operasi penambahan gitu ya. Nah, kita lihat di sini, itu sudah, kalian sudah paham menentukan basic operation, sekarang menentukan input size. Bisa diduga bahwa input size pada algoritma ini adalah n atau jumlah komponen pada array. Nah, Tn, di sini saya tuliskan Tn-nya adalah n. Ada yang bisa tahu kenapa? Kenapa Tn-nya adalah n? Ada yang bisa nebak? Nebak-nebak aja nggak apa-apa. Loopingnya sejumlah n kali. Yang lain?
Jawab ya, supaya saya tahu kalian tuh ada di sini. Ini saya tulisin rumusnya COP kali CN. Hanya ada satu looping, kata Pak Is. Hanya ada satu looping, karena hanya satu looping, loopingnya sejumlah N kali. Karena proses intinya penambahan dan sebanyak N. Farah, jawabannya Farah tuh bagus tuh. Loopingnya, mana sih? Proses intinya adalah penambahan, operasi dasar ya, istilah yang digunakan adalah operasi dasar atau basic operation. Basic operation-nya adalah penambahan dan proses penambahan itu dilakukan sebanyak N kali. Nah, itu kan sesuai dengan definisi dari TN kan? Definisi TN itu atau kompleksitas waktu itu adalah, nah ini, ngikutin definisi dari CN. Karena COP ini biasanya berbasis sangat tergantung pada hardware. Gitu. Jadi definisi CN itu apa? Jumlah basic operation yang dieksekusi sesuai dengan jumlah ukuran input. Nah, jadi ya ini kan basic operation-nya adalah penambahan, Bu. Dan operasi penambahan itu dieksekusi sebanyak N kali. Ya dia N kali ya, karena dia loopingnya atau iterasinya mulai dari iterasi ke-1 sampai ke N. Dia tidak sama dengan dia. Beda cerita kalau di sini I-nya dimulai dari 2. Maka TN-nya berapa? N-1, Bu. TN-nya adalah N-1. Gitu ya, udah paham ya? Terus loopingnya tadi jawab hanya ada satu looping. Iya sih, tapi kalau di saat sekarang jangan jawab itu ya. Itu jawabnya nanti kalau kalian sudah lulus mata kuliah ini baru bisa boleh jawab kayak gitu. Jadi yang benar adalah jawabannya Farah. Kalau jawabnya loopingnya kan cuma satu kali, Bu, ya itu pasti N. Nggak boleh jawab kayak gitu sekarang. Nanti kalau udah lulus mata kuliah ini baru boleh jawab itu. Jawabnya sesuai algoritmanya. Maka karena ini adalah analisis algoritma, maka saya tunjukkan algoritma, terus kita analisis gitu ya. Baik, contoh yang lain lagi. Mulai agak rumit. TN-nya tuh udah mulai kayak gini. Iya, gimana tuh dapetnya? Terus for-nya udah 2 kali. Wah, ini adalah algoritma exchange sort, algoritma sorting yang dia bekerja dengan cara menukarkan komponen yang sedang dibandingkan saat itu. Lihat, saya punya 2 loop, loop bersarang ya. Setelah for, ada for lagi di dalamnya. Loop pertama, iterasi dari 1 sampai N. Loop kedua, iterasi dari I plus 1 sampai N. Terus pada setiap iterasi J, saya melakukan pengecekan yang pada dasarnya dari operasi perbandingan untuk menentukan apakah saya akan tukar atau tidak isi SJ dengan SI ini. Exchange itu kan ditukar ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa basic operation yang saya pilih adalah perbandingan dan bukan pertukaran atau exchange? Kenapa? Kenapa nggak exchange aja yang saya pilih sebagai basic operation, tapi malah saya pilih operasi perbandingan ini? Karena datanya tidak urut. Datanya tidak urut. Belum. Coba jawabannya lain. Kenapa Karena lebih kompleks perbandingan daripada exchange, Bu. Lebih kompleks perbandingan daripada exchange. Hampir, tapi belum. Coba yang lain. Belum. Ayo, belum. Yang lain. Belum ada yang benar 100% jawabannya. Mumpung jawab salah nggak apa-apa ya. Jawab aja salah. Yang penting. Karena perbandingan sebuah operasi dan menghasilkan pertukaran. Belum juga. Ayo yang lain. Yes, Rian tuh benar. Kalau perbandingan semua dicek. Kalau exchange belum tentu. Lihat ya. If itu akan selalu dieksekusi kan? Tapi exchange nggak selalu. Exchange akan dieksekusi saat if-nya ini bernilai true.
Ya kan? Kita lagi ngomongin algoritma ya, maka saya ngasih lihat algoritma. Kalau di kelas saya akan nyoret-nyoret papan tulis tuh biasanya kayak gini. Ya. If itu pasti akan dieksekusi. Ya, nanti dia akan menghasilkan true atau false. Kalau nilainya true, baru saya akan eksekusi exchange. Jadi lebih banyak mana? Perbandingan atau exchange? Perbandingan kan? Perbandingan jauh lebih banyak dieksekusi dibandingkan exchange-nya. Maka sesuai dengan definisi dari basic operation adalah operasi dasar, operasi yang paling time consuming, yang paling banyak ngabisin waktu, yang paling banyak aja pokoknya dieksekusi. Berarti yang perbandingan. Paham ya? Nah, gitu cara menentukan basic operation. Baik. Lanjut ke input size. Input size-nya adalah n. Biasa kalau kita berhubungan dengan array, pasti input size-nya adalah ukuran array itu, jumlah elemen yang ada di array. Banyaknya elemen yang ada di array. Nah, kita lanjut. Bagaimana menentukan kompleksitas waktu? Karena ini seperti ini ada di salah satu soal PR ya. Sekalian diberikan algoritma, terus tentukan kompleksitas waktunya. Nah, perhatikan di sini. Saya punya n-1 kali n dibagi 2. Tn-nya. Jadi Tn-nya itu akan memenuhi fungsi ini. Gimana cara dapatnya nih kira-kira? Kok bisa dapat itu? Saya hapus dulu ya. Saya kasih kalian cara yang sederhana banget, yang nggak pakai rumus, harus dihafal enggak, tapi benar-benar by logic. Kita pakai logika ya. Coba kita lihat algoritmanya. Kalian pasti udah bisa baca algoritma kayak gini kan, gampang kan? Yuk kita lihat ya. Untuk setiap I, salah, pertanyaan saya ubah. Pada saat I sama dengan 1, atau iterasi pertama, I sama dengan 1, berapa kali operasi dasar yang ada di kotak merah ini saya eksekusi? Pada saat I sama dengan 1, berapa kali operasi dasar yang ada di kotak merah itu saya eksekusi? N kali N-1. Enggak kedengeran. Coba hitung dong. N kali N-1, Bu. N kali N-1. Siapa tadi jawab? Faiz, Bu. Oh, basic operation. Pada saat I sama dengan 1, berapa kali basic operation-nya saya eksekusi? N kali N-1. Belum. Hampir, tapi belum. Coba. Pada saat I sama dengan 1, kalian masuk ke dalam for ini kan? Nah kan? J dari I plus 1 sampai J kurang dari sama dengan N. Pada saat I sama dengan 1, berapa kali saya eksekusi? Nggak ada perbandingan ya? Nggak ada perbandingan, ada perbandingan ini. Oh ya. Sebentar ya, sebentar, anak saya ribut. N-1, Bu, ya. N-1, oatmeal-nya. Kan pertanyaan saya pada saat satu iterasi ya. Satu iterasi. Yuk kita lihat lagi. Pada saat I sama, maka ini pelan-pelan aja ya. Nggak usah. Jangan-jangan kalian hafalkan. Pakai logika aja. Pada saat I sama dengan 1, jumlah basic operation yang dieksekusi adalah N-1. Pada saat I sama dengan 2, sebentar, saya pelan-pelan. Pada saat I sama dengan 1, maka J-nya ini kan dia mulai dari 2 ya. Kan I plus 1 kan, dari 2 sampai N. 2 sampai N itu kan N-1 kan. Gitu ya. Saya hapus dulu. Lanjut. Pada saat I sama dengan 2, basic operation dieksekusi berapa kali? I sama dengan 2, berarti ini J-nya dari I plus 1, jadi J dari 3 sampai N kan? 3 sampai N itu berarti N minus 2. Pada saat I sama dengan 3, berapa? N min 3. Seterusnya sampai I sama dengan N min 1. Nah, jumlah basic operation yang dieksekusi berapa tuh? N min 1 di sini jadi N min 1 plus 1 sampai N ya. Nah, basic operation dieksekusi sebanyak 1 kali.
pada saat I sama dengan N, basic operation dieksekusi sebanyak berapa? 0 kali. Ini kayak angka 6. Saya maksudnya mau nulis 0. Hapus semua. 0 kali. Gitu ya. Nah, saya bisa bikin deret kan? Oh, berarti karena saya punya iterasi dari 1 sampai N, saya bisa jumlahin semua ini. N-1 tambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya sampai 1. Nolnya boleh sih ditambahin 0, tapi kan nolnya ditambahkan dengan 0 kan nggak ada artinya ya. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan deret kan? Deret ya. Deret apa tuh? Deret hitung. Kalian belajar deret hitung di mana? Di logmat atau matlis? Nah, kalau ada deret seperti ini, maka dia akan memenuhi rumus N-1 kali N dibagi 2. Nah, saya sarankan untuk baca, saya kasih di kolom chat ya. Baca bukunya ini, saya punya bukunya nih. Saya punya buku asli ya, bukan bajakan ya. Tapi saya tidak menyarankan kalian beli karena itu harganya mahal banget. Kalian cari PDF-nya mungkin kali ya di internet. Appendix A, example, Appendix A itu untuk yang deret ini di example A.1 buku Foundations of Algorithms. Bacalah sedikit ya di situ. Karya Richard Neapolitan. Nah, coba sambil cari ya. Cari di situ untuk kalian supaya kalian bisa refresh lagi berbagai deret hitung seperti ini, berbagai bentuk-bentuk deret hitung. Karena kalau kita ngomongin kompleksitas waktu, ngomongin efisiensi algoritma, ya caranya kayak gini, ya ditambah gitu kan. Itu. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bang. Saya minum dulu ya. Baik, saya lanjutin ya. Saya masih punya 2 algoritma lagi. Sebentar, sebelum saya pindah ke slide. Kalian perhatikan di sini, ini kan sama dengan N kuadrat minus N dibagi 2. Saya minggu lalu bilang biasanya yang diambil adalah yang ordernya gede gitu ya, N kuadrat. Terus saya bilang juga, biasanya kalau yang loopnya ada 2, loop bersarang kayak gini, itu biasanya ya TN-nya itu atau kompleksitas waktunya itu memenuhi atau mengikuti fungsi kuadrat lah gitu ya. Tapi kan saya belum cerita lengkapnya itu seperti apa fungsinya. Nah, saya belum cerita. Nah, di pertemuan ini kalian sudah dapat tuh, oh ternyata begitu cara dapatnya. Gak susah kan? Saya bilang, gak susah. All by logic, semua bisa difahami dengan logika dengan mudah. Bisa ya? Gitu. Ini masih kompleksitas waktu, TN. Jadi kalau kalian ditanya TN-nya gimana, maka kalian harus menjawab lengkap. Jawab lengkap tuh kayak gimana? Sebentar, saya hapus dulu. Saya tekankan lagi ya. Jawaban lengkapnya itu kayak gimana sih, Bu? Yang kayak gini. Jadi jawaban lengkap itu kayak gini. Ini adalah TN. TN itu kan fungsi terhadap N. Maka harus lengkapnya seperti itu. Jadi N-1 kali N bagi 2. Jadi nggak bisa menjawab cuma N kuadrat. Nggak bisa. Kalau jawabnya N kuadrat itu berarti kalian akan dapatkan nanti di kompleksitas waktu asimptotik. Minggu depan tuh. Sekarang kan masih kompleksitas waktu aja ya. Nggak ada asimptotiknya. Asimptotik itu minggu depan. Nanti kalian kalau udah ikut kuliah minggu depan, langsung kalian akan dapat gambaran komprehensif tentang kompleksitas waktu. Sekarang masih separuh. Enggak apa-apa, pelan-pelan belajarnya. Baik, saya lanjutkan ke algoritma berikutnya, itu perkalian matriks. Untuk algoritmanya gampang-gampang. Ya, di sini ada 3. For. Oh, ini kira-kira N pangkat 3 lah, Bu. Tuh kan bener, Bu, atau pangkat 3. Tapi dapat dari mana sih? Lihat, ini kayak gampang, tapi kemarin banget, ada satu kelas saya itu kebingungan gimana dapatnya. Terus saya pusing juga ngejelasinnya, nggak ngerti. Nggak tahu sekarang kalian ngerti atau enggak? Basic operation adalah instruksi perkalian di loop terdalam. Input size-nya adalah N, yaitu yang merupakan jumlah baris dan kolom. Pertanyaan saya,
Kenapa basic operation-nya bukan penjumlahan? Kenapa cuma perkalian aja? Atau kenapa nggak dua-duanya? Jangan dua-duanya. Nggak usah. Kenapa bukan penjumlahan, tapi malah perkalian? Kenapa? Perkalian lebih rumit daripada penjumlahan, ya kan? Penjumlahan itu lebih mudah, sedangkan perkalian pasti lebih rumit, kayak gitu. Membandingkan memori dan prosesor itu diakses untuk melakukan perkalian, udah rumit sendiri. Jadi kita pilih operasi perkalian di loop paling dalam. Baik. Bagaimana cara mendapatkan n pangkat 3 seperti ini? Paling gampang adalah kalian telusuri. Yuk, pada saat C, saya mau bilang huruf C. Iya, C sama dengan 1, operasi perkalian dilakukan berapa kali? Pada saat C sama dengan 1, operasi perkalian dilakukan berapa kali? N kali, Bu. N kali. C sama dengan 2, sama N kali ya. Seterusnya sampai C sama dengan N. N kali. Jadi, yang saya kotakin ini, perhatikan, yang saya kotakin, itu akan menghasilkan operasi perkalian N ditambah seterusnya ditambah N. Berapa kali N tuh? Dari 1 sampai N. Ya udahlah, kita bilang aja langsung, Bu, N kali N. Gitu kan? Menjumlahkan N sebanyak N kali itu kan sama dengan N kali N. Ya, ini di sini nih. N kali N. Saya lingkerin ya, di TN itu. N kali N. Ya, itu baru untuk yang kotak merah. Sekarang saya hapus. Kalau kayak gitu, saya mau tulis di mana ya? Pada saat I, lihat indeks I di mana? Pada saat I sama dengan 1, basic operation dieksekusi berapa kali? N kuadrat atau N pangkat 3? Yang warna hijau. N kuadrat. N kuadrat. Pada saat I sama dengan 2, basic operation dieksekusi sebanyak berapa kali? N kuadrat juga. Demikian seterusnya sampai I sama dengan N, basic operation dieksekusi sebanyak N kuadrat kali. Jadi, N kali N kuadrat di sini. Maka kalian akan mendapatkan N pangkat 3. Sesimpel itu. Bisa ya? Udah punya banyak fungsi nih. Nah, udah dapet. Ini disebut sebagai every case time complexity. Every case itu apa? Ya kasus yang umum terjadi. Maksudnya apa, Bu? Karena kalian akan punya yang namanya, baru saya balik lagi ke slide yang tadi ya. Worst case, best case, dan average case kompleksitas waktu. Di algoritma tadi yang baru saja kalian lihat, ada algoritma penjumlahan pada array, algoritma perkalian pada array, algoritma sorting pada array menggunakan exchange sort, itu tidak ada kasus terburuk, terbaik, atau kasus rata-rata. Jadi kasus yang terjadi cuma 1 kali tadi, misalnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh, ya algoritma cuma gitu doang, nggak bisa diapa-apain lagi. Maka kita sebut sebagai ya time complexity atau kompleksitas waktunya ya kayak gitu, namanya every case. Untuk setiap kasus time complexity-nya kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi terakhir. Satu algoritma terakhir. Di mana satu algoritma ini dia memiliki 3 macam kondisi seperti ini: worst case, best case, dan average case. Kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus rata-rata. Kompleksitas waktunya. Kita lihat ya. Sequential search. Ini adalah worst case time complexity. Basic operation-nya perbandingan suatu item pada array. Perbandingan mana sih? Dengan X. Ini dia. Oh, ternyata basic operation bisa aja ada di, bukan di dalam loop ya, Bu ya. Tapi bisa juga ada di, apa tuh namanya? Pengecekan kondisi ya, di while. Ini kan pengecekan kondisi. Bisa kayak gitu.
Karena ini kan selalu dieksekusi. Sementara kalau yang if di dalam loop while ini kan tidak selalu dieksekusi kan? Ya kan? Yang paling banyak dieksekusi kan yang di sini. Karena di sinilah pengecekan kondisinya. Ini kan pasti selalu dieksekusi. Kalau yang di sini kan nggak selalu. Kalau kondisinya nggak memenuhi, maka saya nggak akan masuk ke dalam loop while ini. Oke lah, itu kalian sudah tahu. Nah, worst case-nya adalah N. Simbolnya adalah W ya, untuk menentukan worst case. Worst case-nya adalah N. Kompleksitas waktu terburuknya adalah N. Ada yang bisa tahu kenapa? Kenapa N? Gak ada yang tahu. Kenapa tuh kira-kira? Tebak-tebak. Karena if-nya dieksekusi semua, Bu. Karena Gimana? si operasi perbandingannya, yaitu yang ini, saya kasih Ya, tanda panah merah ya. Nah, ini. Selalu dieksekusi untuk setiap iterasi. Karena jumlah elemen pada array-nya adalah N, maka operasi perbandingan ini dieksekusi untuk setiap N. Artinya apa? X yang dicari nggak ada di array tersebut. Gitu kan? Itu udah kasus terburuk. Bilangan yang kita cari nggak ada di list atau array itu. Maka kita harus melakukan pengecekan ke semua elemen array kan. Nah, kita harus nyari semua. Jadi operasi perbandingan ini harus kita eksekusi untuk semua iterasi. Maka ini adalah kompleksitas waktu terburuk. Oke, kalian sudah tahu ya. Lanjut ke kompleksitas waktu terbaik dulu. Kompleksitas waktu terbaik, saya tulis 1. Kenapa? Pakai simbol B, base ya. Kenapa 1? Si Nilai X-nya yang tadi di array pertama. Dia langsung ditemuin di elemen pertama. Udah tahu ya? Jadi langsung ketemu. Jadi pas akses elemen pertama, dia langsung dapat. Nah, saya senang kalau kalian langsung paham. Jadi enak gitu. Makanya pelajaran Alpro, Daspro itu penting ya. Karena di sini, di kuliah yang ini, kalian nggak membuat algoritma, tapi diharapkan sudah paham algoritma. Gitu. Saya senang deh. Jadi yang masih bingung memahami algoritma, jangan menyerah. Tetap semangat. Saya dulu ngambil sampai 3 kali kuliah Alpro di ITB. Dosennya galak. Jadi bukan saya nggak bisa, tapi karena dosen galak itu saya jadi nggak bisa mikir gitu. Lucu lah. Tapi sekarang itu saya berteman baik dengan dosen tersebut gitu ya. Jadi nggak musuhan kan. Jadi kalau nggak ngerti pelajari lagi ya cari-cari tahu lah supaya bisa paham. Ini kan algoritma sederhana. Itu ya udah bisa ya. Nah sekarang kasus rata-rata average case. Oh di sini n plus 1 dibagi 2. Tahu dapat dari mana tuh? Ini terakhir nih, materi terakhir hari ini. Dari mana tuh? Coba saya kasih analogi sederhana. Saya punya dadu. Dadu itu berapa matanya itu? Ada 6 ya. Peluang dalam satu kali lemparan, dalam satu kali lemparan, peluang saya mendapatkan angka 1 pada dadu berapa? 1/6. Tuh, 1/6. Jadi kalau saya punya array berukuran n, peluang saya mendapati X yang saya cari di posisi pertama berapa? 1/n kan? Di posisi kedua berapa? 1/n juga. Di posisi ketiga berapa? 1/n juga gitu kan? Sampai habis. Nah, cuma tadi saya bilang kalau dadunya dilempar 1 kali, maka peluangnya adalah 1 kali 1/n. Kalau dadunya dilempar 2 kali, maka peluang saya mendapatkan angka 1 adalah 2 kali 1/6 gitu kan? Kayak gini. Nah, ini dia. K dan 1/n. Dari situ dapatnya ya. Terus ini saya jabarkan, 1/n-nya saya keluarkan. K ini dari 1 sampai n menunjukkan iterasi. Iterasinya dari 1 sampai mana? N. Gitu ya. Lihat ini, sum. Sum ini kan penjumlahan. Deret hitung. 1 plus 2 plus 3 gitu kan. Berarti ini dari K dari 1 sampai N. Jadi ini kalau kalian jabarkan deretnya itu jadi kayak gini. 1/n kali 1 ditambah 1/n kali 2 ditambah
1/n kali 3, 3/n. Tambah, dan seterusnya, ditambah n per n. Ini kalau dijabarkan kayak gini kan, tampak serem ya. Kalian nggak tahu di mana dapatnya kok tiba-tiba 1/n, 2/n, 3/n gitu. Nah ini, dari sini. Gitu. Ini kan deret hitung juga nih. Nah, rumusnya ada di mana, Bu? Ada di appendix A tadi. Lihat ya ke situ ya. Oke, ini saya jabarkan, 1/n saya keluarin. Nah, 1/n saya tetap taruh di sini. Nah, kalau ada rumus sum kayak gini, dia akan menjadi bentuk n kali n plus 1 dibagi 2. Kalian kalikan dengan n, maka dapat bentuk n plus 1 dibagi 2. Itu adalah kompleksitas waktu rata-rata untuk algoritma sequential search. So, gampang ya? Sesimpel itu. Ini ada di buku kok yang saya jelasin ini. Ada di buku yang saya tulisin di komentar itu. Bukunya gampang banget dibaca. Baca ya. jangan ini. Kebanyakan main game. Belajar aja. So, all by logic, semua bisa difahami dengan logika, terus kalian juga nggak perlu ngafal rumus, tapi Bu, ini saya harus ngafalin Bu, rumus deret hitung kayak gini ya, ya makanya saya kasih PR. Saya kasih PR itu supaya kalian sambil baca sumbernya, baca buku, nanti kan sambil kalian ngerjain, lama-lama inget kan, lama-lama juga hafal sendiri. Jadi kalian akan hafal by accident gitu, hafal dengan sendirinya, karena kalian mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Coba kalau saya habis ngajarin kayak gini, habis jelasin kayak gini, terus kalian nggak saya kasih PR, saya biarin aja. Kapan kalian latihan dan kapan kalian bisa mendapatkan hafalan by accident? Kayak akan dapat kesempatan itu kan, gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, nggak ada ya. Baik. Sudah asar di tempat saya. Silakan kerjakan PR-nya. Ada 6 soal sederhana. Tujuannya supaya kalian lebih memahami apa yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya saya sampaikan ini nggak rumit, sederhana aja, nggak banyak juga materinya. Gitu. Tapi saya akan lanjutkan pembahasannya di minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian diharapkan sudah paham tentang TN ini. Kompleksitas waktu, karena minggu depan saya akan lanjut ke kompleksitas waktu asimptotik gitu. Jadi ada tambahan istilah lagi, asimptotik. Apa itu? Minggu depan ya. Kalau nggak sabar silakan baca slide-nya duluan, boleh nggak masalah. Belajar duluan juga nggak masalah. Terus simpan pertanyaan untuk minggu depan juga nggak masalah ya. Kita diskusi. Baik, minggu depan pertemuan terakhir insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalian lanjutkan belajar dan mengerjakan tugas di LMS ya. Oke. Selamat sore, terima kasih atas responnya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya sudahi kuliah, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.